Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divya Malika, NPM 306. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Islam yang berjudul Modal Kerja Syariah. Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, yaitu seperti kas, piutang, surat berharga, dan persediaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana untuk membiayai kebutuhan nasabah. Nah, pembiayaan ini merupakan tugas dari bank. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif itu ditujukan untuk meningkatkan usaha dengan memenuhi kebutuhan produksi, sedangkan pembiayaan konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pembiayaan produktif itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan modal dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai modal kerja usaha tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, dalam hal ini, bank syariah bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, tetapi bukan dengan meminjamkan uang, namun dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah atau bisa disebut juga dengan mudharabah. Lalu terdapat unsur-unsur modal kerja yang terdiri atas pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, pembiayaan persediaan, dan pembiayaan untuk perdagangan. Nah, adapun konsep modal kerja itu mencakup 3 hal, yaitu yang pertama modal kerja. Modal kerja merupakan modal lancar yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Ini tuh contohnya seperti pembelian bahan baku dan pembayaran upah. Lalu yang kedua, modal kerja bruto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar yang berdasarkan pada jumlah aktiva lancar. Yang ketiga, ada modal kerja neto. Modal kerja neto ini adalah kelebihan aktiva lancar atas utang lancar. Lalu terdapat modal kerja itu dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu modal kerja permanen. Dalam modal kerja permanen ini terdapat kas, piutang dagang, dan persediaan bahan baku. Lalu yang kedua, modal kerja seasonal. Nah, adapun mekanisme kerja perdagangan ini meliputi ketentuan dan syarat yang harus dilakukan ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaannya itu dapat dilunasi. Lalu terdapat akad mudharabah. Mudharabah merupakan akad bagi hasil. Nah, jadi ketika pemilik dana atau modal menyediakan modal kepada pengusaha, jadi sebagai pengelolanya itu, maka si syaratnya itu harus bagi hasil keuntungan. Nah, dalam hal ini itu harus bersifat syariah. Lalu terdapat jenis-jenis akad mudharabah, terdiri dari dua jenis. Yang pertama, mudharabah bebas dan mudharabah terikat. Nah, lalu terdapat syarat dan syarat dan rukun mudharabah. Mudharabah itu akan dikatakan sah apabila dapat memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Rukun mudharabah itu salah satunya seperti yang pertama, adanya dua orang yang melakukan akad, lalu adanya modal, dan yang kedua itu adanya ijab kabul. Jadi ijab dan kabul ya, adanya ijab dan kabul. Lalu terdapat syarat mudharabah. Syaratnya itu harus orang yang mengerti hukum. Lalu yang kedua, modalnya itu harus berbentuk uang. Dan yang terakhir itu pembiayaannya itu, pembiayaan keuangannya harus jelas. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila banyak kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.